gagal kami. Tapi karena Allah masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan dalam ibadah minggu ini Tuhan, di mana kami boleh memperingati kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung, karena kesengsaraan Tuhan di atas kayu salib. Itu sebabnya biarlah kami sebagai umat-Mu, kami boleh mengambil bagian dalam penderitaan itu. Kami boleh merasakan bagaimana Yesus disalib, mengangkat segala dosa-dosa kami, mengangkat segala kelemahan-kelemahan kami, bahkan mengangkat segala rasa takut dalam hidup kami. Tuhan sudah mati bagi kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan suara Allah, yaitu firman Tuhan. Tolong kami semua yang hadir dari anak-anak sampai dewasa, Tuhan kuasai kami semuanya. Tuhan senantiasa mengurapi kami, menguduskan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami, agar kami boleh menikmati kebebasan yang daripada Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar benar-benar kami dapat renungkan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dia menjadi rema dalam hidup kami Bapa. Segala bentuk kuasa kegelapan, setan, iblis, roh jahat yang coba mengganggu di saat kami mendengarkan firman Allah, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu secara khusus, sehingga hamba-Mu yang Kau percayakan saat ini juga dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Berkati lingkungan sekitar gereja, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Kita bersyukur hari ini Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus kita peringatkan. Tidak semua gereja yang bisa beribadah. Saya tidak tahu dan saya juga tidak bisa menyalahkan. Tapi satu hal yang saya percaya, kalau Yesus aja bisa sanggup mati untuk mengampuni dosa saya dan saudara, pasti Dia juga sanggup menolong saya dan saudara. Amin. Tinggal bagaimana iman saudara kepada Tuhan, percaya saudara kepada Tuhan. Bukan berarti sekali lagi saya mengatakan bahwa kita sedang mencobai Tuhan. Tidak. Kita tidak sedang mencobai Tuhan. Tapi saya melihat dari sisi firman Tuhan adalah saatnya iman setiap manusia ini, detik-detik di mana Yesus akan datang, banyak sekali yang seharusnya kita pahami. Ada hal-hal yang mengerikan memang harus terjadi sebelum Yesus datang kedua kali. Jadi bukan berarti kalau Yesus datang kedua kalinya kita makin hidup enak. Tidak. Saya beritahu saudara harus bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Terutama iman saudara harus semakin hari semakin bertambah-tambah. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, biarlah Tuhan semakin bertambah-tambah dalam hidupku dan aku semakin berkurang. Salah satu murid Yesus yang mengatakan itu, ya kan? Nah itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, biarlah iman kita bertambah-tambah dan kita semakin kuat dalam Tuhan. Karena saya tahu Bapak Ibu Saudara, ya kekejaman dunia ini, hal-hal yang menakutkan yang saat ini buat saya belum seberapa. Karena yang lebih menakutkan suatu saat adalah kita tidak bisa mencegah dari kematian. Apapun, saya beritahu sekali lagi, kita tidak bisa mencegah dari kematian. Saatnya kalau saudara antikris itu sudah datang, dan sekarang ini sudah ada, tapi dia belum bebas untuk menyatakan kuasanya. Ada sebagian negara yang sudah menggunakan yang namanya barcode chip 666. Saudara membuka tabungan dengan ATM tidak lagi dengan kartu, tetapi hanya dengan tangan saudara yang sudah dipasang oleh chip 666. Dan suatu saat hal itu akan terjadi. Saudara mau pilih yang mana? Alkitab katakan kalau orang yang menggunakan itu hati-hati, ya, dia pasti terkutuk. Penyakit yang akan menyimpannya itu tidak akan sembuh, dan orang tersebut pasti masuk neraka. Karena itu tanda manusia 666. Nah, saudara, pada zaman itu manusia tidak dapat membeli, ya, tidak dapat juga menjual. Saudara punya uang tidak ada artinya kalau saudara tidak punya itu. Nah, sekarang kalau kita tidak menggunakannya, kalau zaman itu terjadi, apa yang menjadi tantangan dalam hidup saudara? Nyawa saudara siap harus diserahkan. Alkitab sudah bilang bahwa suatu saat ada tangisan,
ada perceraian, ada perpisahan. Ini belum saatnya. Saya yakin setiap manusia itu sudah ada garisnya. Kapan, bagaimana caranya dia mati atau dia kembali kepada Sang Pencipta. Saudara mau menghindar bagaimanapun, tetap kematian itu pasti datang. Mungkin kita merasa ikut andil dalam kedukaan saat virus corona ini terjadi di muka bumi ini. Bukan hanya 1-2 negara, tapi hampir keseluruhan. Kita sedih, para medis, karena menolong seseorang, dia harus juga merelakan nyawanya. Tapi saya beritahu Bapak Ibu Saudara, memang itu juga sudah waktunya. Kematian bukan disebabkan hanya karena virus corona, tapi kematian memang sudah digariskan. Waktu kapan kita akan mati. Saat ini mungkin kita bisa menghindar, lolos yang namanya ujian virus corona. Tapi saya beritahu, ada ujian lagi yang lebih berat nantinya. Apakah kita bisa lolos dari itu? Ya, apakah kita bisa lolos dari itu? Ujian pertama, kedua, mungkin kita bisa lolos. Ketiga, tapi makin mendekati Yesus datang, masalah-masalah yang mengerikan di dunia ini bukan makin nyaman. Dia makin menantang kerohanian kita, khususnya iman kita. Itulah ujian-ujian yang mengerikan. Inilah yang dikatakan kita akan dibaptis dengan api. Kesengsaraan, penderitaan kita sekarang belum apa-apa. Ada saatnya, itu sebabnya simpan baik-baik iman saudara. Jangan dibuang sia-siakan saudara itu Tuhan. Ya, jangan main-main itu Tuhan, saya beritahu. Bukan saatnya lagi saudara santai jadi orang Kristen. Bukan sekarang ini saudara hanya mengikuti aturan pemerintah, tapi tidak ikuti aturan firman Tuhan. Amin. Mana yang kita pilih? Sekarang saya mau tanya. Oke, saya tidak menantang sekali lagi. Saudara boleh menghindar, tidak keluar rumah, tapi artinya saudara mati. Saudara datang ke gereja, tapi saudara juga mati. Mana yang saudara pilih? Mati dalam Tuhan atau mati di luar Tuhan? Amin. Betul nggak? Itu pilihan. Ya. Kenapa saya mengherankan? Saya tidak larang sih, tapi kenapa saya mau bertanya? Ada beberapa perusahaan atau kantor yang masih buka. Seharusnya kalau benar-benar manusia itu takut kepada virus corona, dia jangan keluar rumah sama sekali dan bekerja tidak boleh. Kenapa ada banyak orang Kristen dia takut ke gereja, tapi dia tidak takut untuk bekerja? Apakah di dalam gereja itu ada virus? Saudara pernah berpikir secara negatif, saya nanti mati kalau saya datang ke gereja. Takutkah Anda kalau Anda mati dalam Tuhan karena datang kepada Tuhan? Kenapa Anda tidak takut kalau Anda mati pada waktu Anda bekerja? Betul tidak? Salahkah saya memberikan gambaran yang gamblang? Karena saya masih melihat banyak orang mondar-mandir. Pergi ke pasar itu bukan 1-2 orang, ada banyak kita masih bertemu dengan orang. Kita ke perusahaan, saya kasih contoh Sumalindo itu bukan 100-200 karyawan, 2.000 orang. Kenapa masih dibuka perusahaan? Tapi orang tidak takut pergi ke pekerja. Tapi kenapa takut ke gereja? Pertanyaannya, logikanya. Sebenarnya kita takut apa? Jujur aja kita sama Tuhan. Saya takut mati Tuhan, gitu ya kan? Kenapa takut mati? Karena kita masih melakukan dosa. Apa yang memisahkan kita dengan Tuhan? Alkitab bilang dosa. Kita tidak takut bekerja. Kita tidak takut ibu-ibu ke pasar. Ya? Kita tidak takut masih ke rumah tetangga. Tetapi pertanyaannya saya adalah, kenapa saudara ke gereja harus takut? Bisakah saudara menjamin kalau saudara ke
gereja, saudara mati. Dan bisakah saudara menjamin kalau saya tidak ke gereja dan tinggal di rumah saya hidup? Pemerintah pun tidak bisa menjamin. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menjamin hidup saya dan saudara. Amin. Memang kita harus tunduk kepada pemerintah. Tapi kembali lagi saya katakan, kembali kepada kita masing-masing. Kerinduan saudara itu merupakan salah satu bahwa Allah mau menolong hidup saudara. Jadilah kata firman Tuhan sesuai dengan imanmu. Saya mau ngomong dengan Kamtibmas atau Babinsa dan lain sebagainya. Mereka serba salah mengatasi. Apalagi katanya kalau orang mau beribadah, karena itu urusannya dengan Tuhan. Benar. Urusan kita dengan Tuhan itu kekal. Ya. Kalau di dunia ini urusan kita sementara. Kalau saya sakit, mati, penyakit saya habis. Saya di surga tidak akan sakit lagi. Tapi ada virus yang paling jahat di dunia ini yang melebihi virus corona. Saya beritahu, dosa. Orang yang tidak mau bertobat, itulah adalah virus yang lebih berbahaya daripada virus corona. Karena apa? Kalau dia mati tanpa pertobatan, dia pasti masuk neraka. Double. Tapi saudara boleh mati. Mungkin bahasa kasarnya saya, orang-orang yang mati dengan virus corona, tapi dia mati di dalam Tuhan. Surga tempatnya, dan di sana dia tidak akan merasakan sakit penyakit. Amin. Itu perbedaannya. Itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara harus memiliki iman yang besar. Keberanian yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus pegang teguh, jangan ragu itu Tuhan. Karena saya akan tahu sama sekali dunia ini akan lebih mengerikan nantinya. Dan saudara harus siap dengan segala sesuatunya kalau saat itu tiba. Mari kita belajar firman. Kita mau melihat kenapa Yesus mati dan apa menjadi penyebabnya. Kita buka sama-sama dalam Matius pasal 20. Kita baca ayat 17 sampai 19. Matius 20 ayat 17 sampai 19. Sudah dapat kita baca ayat ini sama-sama? Cuma 3 ayat. Matius 20 ayat 17, 18, 19. 1, 2, 3. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, dia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya dia diolok-olokkan, disesat dan disalibkan, dan pada hari ketiga dia akan dibangkitkan." Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Yesus harus disalibkan. Itu judulnya. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mari kita simak baik-baik. Pertama saya beritahu, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia panggil murid-muridnya. Dikatakan seperti itu ya. Lalu dia berkata saat di tengah jalan. Apa perkataannya? Perhatikan ayat 18-19. "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah." Perhatikan, tidak mengenal Allah. Supaya apa? Supaya diolok-olok, disesat, disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, perhatikan, Yesus waktu datang ke dunia diutus oleh Bapa, dia sudah tahu tugasnya. Tugasnya bukan supaya senang-senang. Dia sudah tahu kalau dia datang ke dunia adalah dia akan memikul salib. Itu sebabnya dia ditempatkan pada sebuah keluarga yang tidak kaya, tapi miskin.
tetapi memang dia harus tinggal di tempat Bapak Yusuf tukang kayu. Kenapa saudara? Sebelum dia memikul kayu salib, dia sudah belajar di sini, mengalami penderitaannya. Tentunya karena ayahnya seorang tukang kayu, belah kayu, dia bukan seorang anak yang tidak tahu diri, tidak tahu berbakti. Tentunya dia juga bekerja membelah kayu. Kenapa dia harus ditaruh di tengah-tengah keluarga yang miskin, tidak kaya, yang makanannya enak? Karena Bapak mengajarkan dia untuk sudah belajar menderita. Bapak mengutus dia untuk melakukan tugasnya sebaik-baiknya. Bayangkan saja kisah awal dia lahir dari seorang perawan yang bernama Maria. Tidak gampang. Dia harus dikejar-kejar karena akan dibunuh. Saat Maria mengandung saja, di dalam kandungan Yesus sudah mengalami penderitaan. Seorang ibu harus lari-lari ibarat bahasanya karena dikejar. Karena bayi yang akan lahir pada waktu itu, setiap bayi akan dibunuh. Untuk menyelamatkan Yesus ini, Maria rela bersama Yusuf lari, mengasingkan diri. Lalu dia lahir bukan di tempat yang enak. Juga dikatakan di sebuah kandang. Saudara, kalau lahir masih di rumah masih nyaman. Tapi ini kandang. Kandang itu baunya kayak apa sih? Kayak bau WC yang tidak dibersihkan berminggu-minggu. Bau kotoran. Tapi Maria bisa melahirkan Yesus di tempat itu. Bayangkan, tidak ada enaknya kan? Yesus sejak datang ke dunia. Jadi ibaratnya kita orang Kristen jangan pernah berpikir ikut Yesus itu enak aja. Karena Yesus sudah ajarkan dia di dunia dari awal pun sudah menderita. Sebelum dia naik digantung di kayu salib, dia sudah belajar pikul salibnya sendiri dengan penderitaan yang dia alami. Itu sebabnya ayat ini mengatakan, perhatikan 18-19 tadi saya katakan. Dia bercerita kepada murid-muridnya, tapi murid-muridnya itu sebenarnya belum tahu ceritanya. Dia menceritakan itu tentang dirinya, bahwa dia nanti diserahkan kepada imam-imam ahli Taurat. Lalu dihukum dengan di kayu salib, dibunuh dengan gantung di kayu salib. Dia sudah tahu kalau dia mau diserahkan kepada bangsa-bangsa yang dikatakan tidak mengenal Allah. Dia udah tahu. Itu sebabnya dia cerita. Kenapa dia cerita, Bapak Ibu Saudara? Supaya nantinya saat itu terjadi, murid-murid ini ingat perkataan Yesus. Oh, ternyata yang diceritakan itu bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Seharusnya Yesus bisa mencegah. Dia tidak harus pergi ke Yerusalem, karena dia udah tahu kalau ke sana dia pasti mati. Dia pasti disiksa. Tapi kenapa Yesus tetap pergi? Dia bisa mencegah loh, saudara. Ya, tapi saya beritahu, inilah yang namanya taat. Amin. Taat. Taat itu bukan karena kita senang saja, tapi taat juga dalam kesusahan. Kalau Yesus mau menghindar bisa. Dia udah tahu kok saya ke Yerusalem nanti, dia bilang sama muridnya, saya disesat, saya disalibkan, saya diolok-olok, saya dipukuli, diludahi dulu. Kalau diceritain semuanya kan terlalu banyak. Yesus tahu, tapi dia tidak mau mencegah. Saya nggak usah kesana lah, Bapak kan ngerti saya. Oh enggak. Yesus memberikan contoh kepada kita adalah teladan bahwa dia harus patuh kepada Bapaknya di surga. Dia harus dengar-dengaran. Dia harus sudah tahu tugasmu di muka bumi itu untuk ini. Dan dia lakukan. Kita kan biasanya kan sudah tahu, oh di sana ada musibah. Padahal panggilan kita memang kita harus ke sana. Tapi dasarnya adalah kita takut mati. Nah, Yesus sudah takut mati.
tidak ada satu manusia pun yang mencegah. Itu sebabnya pada waktu muridnya yang berkhianat itu, perhatikan, menunjukkan kepada tentara Romawi, Yesus ada di sebuah taman dan datanglah tentara itu menangkap Yesus. Yesus bilang, tidak usah, ada salah satu tentara Romawi yang disikat habis oleh murid Yesus, telinganya putus. Tidak perlu Yesus katakan kamu melakukan itu, karena memang waktuku sudah dekat. Tanpa diputus pun telinga itu, sebenarnya tanpa Yudas pun menjual Yesus, dia tetap harus mati. Amin. Karena memang sudah waktunya. Ingat, segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Saudara tidak bisa menghindar, saya beritahu, kematian tidak pandang bulu. Saudara masih anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, kakek atau nenek, tidak bisa pandang bulu. Saudara lihat akhir-akhir ini di televisi, berapa pria ganteng meninggal saat usia mereka masih muda. Dan mereka mati bukan karena virus corona. Amin. Karena memang mereka mati dengan satu buah penyakit atau penyakit yang diderita. Dan memang sudah waktunya. Ingat, kalau belum waktunya, Yesus belum bisa disalib. Apapun prajurit Romawi mau lakukan apapun, nggak bisa. Ya, walaupun dia memfitnah Yesus begini, belum bisa ditangkap Yesus. Belum bisa Yesus ada di kayu salib karena memang belum digenapi waktunya saat itu. Itu sebabnya jalan hidup saya dan saudara ada waktunya. Saudara mau berusaha sebaik apapun menjaga kesehatan dengan berolahraga, memang itu salah satu usaha manusia. Saudara mau minum vitamin yang mahal, itu salah satu usaha manusia. Tapi apakah di antara setiap usaha kita manusia bisa mencegah yang namanya kematian? Tidak. Tidak ada. Sehebat sekaya apapun manusia, tidak bisa membayar kematian dengan kekayaan dan uangnya yang banyak. Ketenarannya. Oh Tuhan, saya bayar dulu, saya nanti aja mati. Saya belum nikah Tuhan. Saya belum punya anak. Saya belum membahagiakan orang tua saya. Itu sebabnya kesempatan saat ini ada. Lakukan yang bisa saudara lakukan. Bisa membahagiakan orang tua. Bisa sungguh-sungguh mau berbuat yang terbaik saat ini. Karena kita tidak tahu. Saat ini karena belum waktunya. Ya. Nah, Yesus menceritakan itu kepada murid-muridnya. Tapi murid-muridnya tetap belum mengerti, ya. Walaupun dia menceritakan itu kepada murid-muridnya, bahkan dia juga mengatakan sebelumnya karena memang ya, waktunya itu belum tiba dan Yesus juga tahu di antara murid-muridnya itu siapa yang menjadi pengkhianat. Yesus juga tahu loh. Cuma muridnya juga belum tahu. Tapi Yesus sudah tahu. Sekali lagi, Yesus mati bukan karena Yudas Iskariot. Hati-hati, jangan salah saudara menjelaskan kepada orang lain. Yesus mati disalib bukan karena Yudas menjual dia dengan 30 keping perak uang, ya. Tidak, bukan karena uangnya Yudas. Tapi memang salah satu muridnya itu memiliki hati yang mudah dikuasai oleh iblis. Ini yang perlu hati-hati. Orang dekat saja, saya beritahu, 12 murid itu orang dekat. Dengan Yesus, kemana Yesus pergi, melihat mujizat terjadi, pertolongan terjadi. Perhatikan, masih bisa menjadi seorang pengkhianat. Tidak dijamin orang dekat Tuhan, dia tidak bisa menjadi seorang yang jahat, melukai orang yang dia kasih. Kenapa? Pasti ada sebabnya. Ya, pasti ada sebabnya.
14 ayat 18. Perhatikan ayat ini berkata, ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Wow, saudara, kalau saudara punya teman, saudara suka bawa dia makan-makan satu meja, tapi ternyata saudara tidak tahu kalau dia menusuk dari belakang. Ini bahasa kita sekarang, menjadi seorang pengkhianat. Sakit atau tidak? Saya mau tanya. Saudara baik dengan dia, saudara rela melakukan apa saja, saudara sering bawa dia makan satu meja dengan saudara, bahkan mungkin satu piring, satu gelas dengan saudara, tapi dia menusuk saudara dari belakang. Secara manusianya saudara akan sakit hati, marah. Tapi inilah yang dikatakan pengkhianatan. Yesus tahu. Kenapa Yesus tidak tegur? Saya mau tanya, mungkin saudara bertanya, kalau Yesus tahu kok tidak mau kasih tahu? Kok Yesus tidak tegur? Ingat Bapak Ibu Saudara, kita diberikan kebebasan. Bebas bukan berarti kita salah memilih. Amin. Bebas berarti kita harus tahu memilih. Hikmat yang pertama, Alkitab katakan, takut akan Tuhan. Kalau tidak memiliki rasa takut, ini yang bisa terjadi. Karena waktu mungkin berjalan, terus berjalan, dianggap hal yang biasa berjalan bersama Yesus. Saudara, berjalan bersama dengan Yesus itu bukan biasa, tapi luar biasa. Karena kalau tanpa Dia, kita tidak akan bisa berjalan dengan baik. Hanya karena pimpinan Tuhan kita ada saat ini, kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa Dia tahu ada yang berkhianat, ada yang melakukan kejahatan, orang-orang dekatnya. Bahkan saudara tahu, Yesus juga tahu siapa sih yang menyangkal dirinya. Muridnya itu macam-macam wataknya. Ada murid yang berkhianat, ada murid yang menyangkal dirinya, katanya dia cinta sampai mati. Apapun yang terjadi dia tetap ikut Tuhan. Tetapi buktinya sebelum ayam berkokok 3 kali, Tuhan sudah bilang kamu menyangkal aku. Berapa kali? Tuhan tahu siapa murid yang baik dan tidak baik. Bahkan di antara muridnya ada murid yang dia paling kasihi, yang selalu bersandar di pundaknya. Jadi dia tahu watak muridnya. Gambaran dari 12 murid ini adalah gambaran manusia akhir zaman. Saya dan saudara, Yesus kenal bagaimana watak kita, bagaimana pengiringan kita, bagaimana iman kita nanti pada akhirnya. Itu sebabnya saya beritahu sekarang, jaga iman. Karena Yesus tahu kita nggak bisa menipu diri kita nggak usah berpura-pura deh. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Sebelum dia disalibkan aja dia udah cerita sama muridnya, dia udah kasih tahu nanti saya begini loh. Dan itu membuktikan bahwa murid-muridnya dan
bergembira lagi. Karena kita udah tahu ada sumber kekuatan dan penghiburan serta penolong dalam hidup kita, yaitu firman. Saudara tidak kaget lagi. Saudara tidak kejut hati lagi. Saudara tidak getar karena saudara berpikir, saya sudah baca Alkitab, saya sudah disuruh firman Tuhan untuk kuat, saya disuruh berjaga-jaga, saya disuruh banyak berdoa. Itu yang Tuhan kasih sama kita semuanya. Sehingga keberanian untuk terus di dalam Tuhan itu memacu kita untuk kita lebih dekat sama Tuhan. Untuk kita belajar bahwa pengorbanan Yesus itu bukan abal-abal. Bukan kisah dongeng cerita putri salju, bukan Cinderella, bukan. Itu kisah nyata yang dicatat di Alkitab. Karena putri Cinderella, putri salju tidak ada dalam Alkitab. Tapi banyak orang suka dengar dongeng-dongeng. Nah, itu sebabnya nanti pada waktu datangnya Yesus menjelang datang kedua, Alkitab sudah bilang banyak orang berkumpul di suatu tempat, tetapi mereka bukan rindu untuk dengar firman, tapi mereka mengumpulkan guru-guru palsu, nabi palsu, rasul palsu, pendeta palsu untuk mendengar cerita manis dongeng-dongeng, bukan firman Tuhan. Karena akhir zaman ini orang kalau diberitahu tentang dosa mereka, mereka marah dan tersinggung. Mereka dinasihati, mereka marah dan tersinggung. Padahal justru itulah yang namanya firman. Saudara jangan masuk pada kisah akhir zaman. Saudara lebih suka dengan dongeng-dongeng. Dan saudara berkumpul di suatu tempat itu nanti. Karena saudara lebih suka dengan seperti itu. Bukankah banyak kita sebagai anak Tuhan yang tidak suka dengan firman? Itu sebabnya kita seringkali tidak kuat. Tidak menjamin saudara rajin ke gereja kalau saudara tidak jadi pelaku firman. Tidak menjamin. Saudara tahu tentang berita yang ada di dunia ini. Tapi juga kalau kita tidak waspada, percuma kan? Jadi sama. Kita dengar firman, tapi kalau kita tidak melakukan, apa gunanya firman Tuhan? Anak kecil pun TK dia bisa baca Alkitab dengan lancar. Tapi dia tidak tahu firman. Karena memang dia belum bertumbuh, dia masih bayi rohaninya. Tapi kita, mari belajar. Usia kita makin bertambah, bahkan kita hampir sampai yang namanya liang kubur. Kenapa rohani kita tidak bertambah-tambah? Kenapa iman kita tidak bertambah-tambah? Kenapa kesetiaan kita tidak bertambah-tambah? Kenapa rasa takut kita tidak bertambah-tambah kepada Tuhan? Kenapa rasa syukur kita tidak bertambah-tambah sama Tuhan? Bukankah kita lebih banyak mengeluh dan menuntut dari Tuhan, tapi kurang berterima kasih? Hidup saudara pun hari ini ada, saudara harus bersyukur. Saudara masih bisa lihat matahari. Karena apa? Kesempatan saudara sebenarnya Tuhan masih izinkan supaya saudara makin dekat sama Tuhan. Saudara berkarya buat Tuhan, bukan menyia-nyiakan waktu. Karena Tuhan tidak pernah memaksa saya dan saudara sungguh-sungguh atau tidak. Itu pilihan saudara. Sama seperti saudara cari jodoh. Ini bukan zamannya Siti Nurbaya, kata anak muda sekarang. Saudara diberi kebebasan memilih, tapi ingat, kebebasan bukan berarti kita harus salah memilih. Amin. Kebebasan bukan berarti kita melakukan hal yang tidak berkenan. Kebebasan berarti kita harus mencari pasangan hidup yang sesuai firman Tuhan. Itu kebebasan yang Alkitab jamin. Jadi tidak boleh sembarangan juga, walaupun kita dikasih kebebasan. Nah, kita lihat pada waktu perjamuan Tuhan di dalam Markus 14 ya. Kita lihat dalam perjamuan Tuhan ini ayat 12 saya bacakan. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat manakah engkau menghendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Lalu ia menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa
Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah. Nah, perhatikan, ini mulai persiapan Yesus. Jadi pada waktu Yesus menyuruh muridnya, semua Yesus sudah tahu di mana dia akan mengadakan perjamuan bersama murid-muridnya, makan sehidangan. Ruangan mana? Lalu murid-muridnya akan bertemu siapa? Perhatikan ini. Ini karena memang sudah jalannya. Jadi jalan Yesus mau menuju kematiannya itu sudah ada. Perhatikan baik-baik. Kisah-kisah Alkitab. Jadi jalannya itu tidak kemana-mana. Memang sudah diatur Bapa. Muridnya diutus pergi, nanti kamu bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Tanya, di mana? Guru bilang ruangan yang akan dipakai untuk dia mengadakan perjamuan. Bayangkan, ada tanda, dia mati. Ada cara, dia mati. Ada jalannya, dia mati. Ya sudah diatur cara-caranya. Jadi murid-muridnya itu tidak lagi bertanya, permisi bicara mau tanya, tahu nggak gimana ibu yang punya kendi, jualan kendi, suka isi air di mana? Oh udah, kan sudah kasih tahu kalau nanti bertemu dengan ini orang yang membawa kendi isinya air, tanya aja langsung sama dia. Ruangan mana? Tempatnya di mana? Sudah ada jalurnya sendiri. Tidak akan salah muridnya disuruh oleh Yesus, sehingga tidak susah mencarinya. Semua tepat, indah pada waktunya. Amin. Ya, kita perhatikan di sini, sangat luar biasa. Maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota didapati mereka semua seperti, perhatikan, yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu sama. Ketemu dengan orang ini, ruangannya ini, tempatnya di sini, lalu sudah bersih, sudah dipersiapkan, ruangannya besar, ada semua kendinya, ada semua gelas-gelasnya, cawannya semua ada sudah. Ini persiapan Yesus sebelum dia naik digantung di kayu salib. Sudah ada jalurnya, Bapak Ibu Saudara. Dan dia jalani itu. Dan dia tidak lari, dan dia tidak bilang, dia cegah, tidak. Bahkan sampai waktu dia sebelum melakukan itu, dia berdoa di sebuah taman Getsemani. Dia bilang, Bapa kalau bisa cawan ini lalu daripada aku. Saudara melihat peluhnya seperti darah, dikatakan tetesan-tetesan darah. Saudara tahu ini artinya betapa beratnya tanggungan dosa yang dia akan pikul. Tapi selanjutnya dia berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendaknya. Kita suka mengikuti kehendak kita seolah-olah kita mampu mengatasi keadaan yang terjadi. Padahal saya beritahu tidak ada satu manusia pun yang mampu melakukannya. Semua diizinkan Tuhan. Tapi Tuhan juga yang akan menghentikan virus corona ini. Saya percaya. 10 tulah terjadi di Mesir. Tuhan utus siapa? Musa dengan tongkat. Siapa yang menghentikan 10 tulah itu? Waktunya ada. Dan juga Musa yang menghentikan tulah itu dengan tongkat itu kembali. Kalau belum waktunya, usaha manusia tetap saya beritahu, usaha yang sementara. Kita berusaha, kita sudah katakan, tapi Dia yang menentukan. Dia yang tentukan, saudara, bukan kita. Ada jalannya sendiri. Saudara, selain saudara ikuti aturan cuci tangan, jaga kesehatan, olahraga, makan makanan yang sehat. Tapi kalau saudara suka keluyuran,
melebihi berapa persen daripada karyawan Sumalindo yang 2.000 orang itu. Kenapa mereka yang 2.000 orang itu tidak takut kejakitan kalau di antara mereka ada yang terkena? Perbandingan yang bagaimana kita cara berpikir kita sehingga kita tidak mempercayai Allah. Saya bukan mengajak sekali lagi kita melawan pemerintah. Tapi adakah pernah rasa takut itu datangnya dari hatimu yang benar-benar takut Allah? Apakah karena engkau takut akan kematian menjemput saudara? Bukankah Alkitab bilang mati itu adalah kemungkinan? Kalau kita masih dikasih kesempatan hidup, mari Alkitab bilang, Paulus bilang, berbuat, hasilkan buah yang sesuai buah pertobatan. Bukan lakukan dosa malah. Justru kesempatan sekarang saudara manusia harus bertobat. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Berjaga, berdoa itu dilakukan. Jangan datang sama Tuhan takut, tapi saudara masih lakukan kegiatan di luar rumah. Takut kepada manusia atau takut kepada Tuhan, saudara? Yesus sudah tahu dia mau mati. Dia tahu kalau dia masuk ke Yerusalem apa yang akan terjadi. Tapi tetap kalau belum waktunya dia tidak akan digantung di kayu salib, saya katakan. Tidak akan, saudara. Dan saya beritahu, manusia manapun saudara tidak akan bisa mencegah yang namanya kematian. Itu sebabnya apabila di antara saudara kekasih kita nanti akan dipanggil Tuhan dalam keluarga mungkin, jangan pernah salahkan Tuhan. Karena Tuhan sudah kasih tahu manusia itu tidak kekal dan dia pasti mati. Tidak pandang anak kita masih kecil, tidak pandang dia masih bayi, tidak pandang kita masih muda, tidak pandang dia sudah tua. Kematian bukan karena usia, tapi karena udah waktu. Kematian bukan disebabkan karena penyakit. Orang sehat pun kalau sudah waktunya mati, dia pasti mati. Jadi apa yang harus kita buat, saudara? Selama saudara bisa melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, lakukan keinginan Tuhan saja. Minta hikmat sama Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan. Saya tidak menyuruh saudara berani untuk menentang virus corona. Ayo sini virus maju, tidak. Tapi mari saudara masing-masing kita minta hikmat dari Tuhan. Minta petunjuk dari Tuhan. Logikanya tadi saya sudah gambarkan. Orang yang menjaga kesehatannya saja suka berolahraga, makan teratur, tetapi dia harus mati. Jangan berpikir orang yang mati pada zaman virus corona ini semua adalah orang-orang yang kena COVID-19. Tidak semua yang mati karena COVID-19. Jadi penyebabnya bukan karena itu saja. Penyanyi terkenal yang baru-baru mati bukan karena COVID-19. Tapi saya beritahu, berbahagialah orang yang mati pada saat COVID-19. Kenapa? Biaya berkurang. Mayat tidak boleh ditahan terlalu lama, hanya 24 jam. Kalau yang bukan kena COVID. Yang kena COVID lebih sederhana lagi. Dari rumah sakit itu juga bisa langsung di-over ke kuburan. Tidak usah panjang-panjang doanya, langsung diserahkan. Galai kubur masuk, tutup. Keluarga pun tidak bisa melihat. Dan yang mau menikah bulan-bulan COVID ini paling bagus. Kenapa? Tidak banyak biaya keluar. Bawang merah, bawang putih lagi mahal. Saudara nikahlah yang masih muda pada saat itu. Ya, amin. Ya kan? Karena biaya tidak mahal. Ya kan? Biaya tidak mahal. Karena tidak perlu mengundang banyak orang, betul nggak? Ya kan? Ini waktunya yang masih muda mau menikah, menikahlah. Zaman-zaman sekarang. Jadi ada hikmahnya juga, benar nggak? Semua ada hikmahnya, betul nggak? Orang yang mau menikah paling bagus, saya beritahu, daripada keluar biaya besar, gengsi
corona. Amin. Betul nggak? Penyebabnya masuk di otak. Jadi yang mau nikah masih muda, sudah punya pacar, daripada direbut orang, nikahlah sekarang. Apalagi kalau pacar yang nggak punya modal, lebih pas lagi. Ya, lebih pas lagi. Ya. Nah itu sebabnya segala sesuatu di kolong langit ini sebenarnya ada hikmahnya. Ya, sengsara membawa nikmat. Ya kan, betul nggak? Jadi sengsara membawa nikmat. Itu sebabnya apa yang harus kita rasakan? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dalam Yohanes 13, mari kita lihat. Yohanes 13 saya bacakan saja untuk menyingkat waktunya ya, supaya agak cepat. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencerupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencerupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, perhatikan ayat 27. Sudah terima roti, ingat saudara, jangan berpikir di dalam gereja tidak ada setan. Ingat, saat makan perjamuan dengan Yesus, perhatikan ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan. Nah, gimana itu kisahnya? Kisahnya enggak terima roti perjamuan, tapi kerasukan. Harusnya setan itu pergi. Tapi kenapa ayat ini mengatakan sesudah Yudas menerima roti itu, perhatikan, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata, apa yang hendak kau perbuat? Yesus tahu itu isi hati Yudas, dan Yesus sudah tahu karena Yudas sudah dirasuki oleh iblis tadi. Perbuatlah. Iblis, ini Tuhan suruh, perbuatlah. Nggak usah dicegah, kalau kamu memang mau menjual, aku jual. Karena Yesus tahu, aku mati bukan karena kamu, gitu loh. Itu bahasanya Yesus. Ya. Sebenarnya Yudas ini siapa, saudara tahu? Kalau ayat selanjutnya dikatakan tidak ada seorang pun dari mereka yang duduk makan pun mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Yudas ini siapa? Di ayat 29 dikatakan, karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa. Mungkin disuruh beli roti atau disuruh beli apa gitu, perlengkapan lain selain ini gitu ya. Nggak ada yang ngerti. Yang tahu cuma Yesus dan hatinya Yudas. Orang yang berbuat jahat tidak pernah tampak dari wajahnya. Saudara yang ada di kiri, kanan, depan, belakang, saudara nggak tahu hatinya. Wajahnya, oh iblis itu seperti teroris, saya contohkan. Teroris itu semuanya pada rajin doa, rajin sembahyang, rajin ibadah, betul kan? Ramah sama orang. Tapi adakah yang tahu dia teroris? Setelah rumahnya digerebek, baru polisi bilang, oh ini dia anggota teroris. Baru kita kaget, hah? Maka dia tetangga saya. Maka saya sering kali belanja dengan dia. Dia akan menjual ikan, dia akan menjual ini, itu dan lain sebagainya. Yang tahu siapa? Dia, kalau dia jahat. Dan Allah sang pencipta. Yesus tahu kok. Cuma Yudas tidak bisa mengendalikan keadaan dirinya. Kenapa saudara? Yudas bisa melakukan itu. Kenapa saudara? Ada satu yang membuat Yudas bisa melakukan itu, sehingga kejahatan itu terjadi. Saya bacakan satu ayat lagi. Karena dia adalah seorang pencuri. Dia bendahara. Dia dipercayakan Tuhan pegang uang.
Sebabnya saya beritahu saudara jangan jadi pencuri. Saudara melakukan kejahatan sekali saja, maaf, saya harus singgung. Kalau saudara tidak kembalikan milik Tuhan sekali aja saudara mencuri, saudara akan terus belajar mencuri. Dan kejahatan itu akan bertambah bukan berkurang. Semakin kita terbiasa melakukan, itu loh, kerasukan iblis. Karena apa? Dia pencuri. Dia mau menghalalkan segala cara hanya karena uang. Itu sebabnya untuk dia bisa mendapatkan keuntungan yang besar adalah orang atau tentara Romawi, orang Yahudi menawarkan, kalau kau jual Yesus, kami kasih uang sekian. Tergiur dia yang namanya uang tadi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia menjual seorang sahabat baiknya, seorang yang sangat mengasihinya. Tidak pernah dia pikir. Kejahatan seperti itu, kalau sudah merusak hati kita, ada dalam hati ini, bahaya. Repot. Kita menganggap semua cara itu bisa halal. Kalau kita tidak menyadari. Nah ini loh contoh Alkitab. Kejahatan sekecil apapun Tuhan tahu saudara. Jangan dianggap enteng. Lalu kita bilang begini, oh kan gereja saya tidak mengajarkan saya persepuluhan, oh gereja saya kan tidak kasih saya amplop, no. Orang yang takut akan Tuhan tidak dikasih amplop pun dia sudah tahu akan mengembalikan milik Tuhan. Dia persiapkan amplopnya sendiri. Dia udah tahu kalau dia dapat berkat dia harus kembalikan milik Tuhan, mau kecil mau besar itu milik Tuhan. Tanpa harus tanya. Itu yang namanya orang takut sama Tuhan. Pencuri itu bukan hanya orang yang merampok bank, mengambil jutaan miliaran, merampok rumah orang kaya. Tidak, pencuri yang lebih kejam itu sebenarnya kita orang Kristen yang paling banyak mencuri milik Tuhan. Yang kita anggap enteng dan biasa-biasa. Sekali dua kali kita melakukan, ada kata 3, 4 dan seterusnya. Akhirnya iblis makin menguasai hidup kita. Setan itu, tadi kata bahasa kasarnya, bahasa halus firman kerasukan iblis. Ngeri ya, orang kalau kerasukan iblis, dia bisa menghalalkan segala cara. Bayangkan sahabat sejatinya Yesus aja dia bisa jual hanya karena uang. Padahal dia sudah dipercayakan Yesus menjadi bendahara, pegang kas. Dia tidak puas. Saya percaya Yesus mengangkat murid-muridnya bukan tidak ada upahnya. Saya yakin Yesus akan memberi upah kepada murid-muridnya. Bekerja kepada Tuhan bukan sia-sia. Amin. Alkitab bilang di Korintus, apapun yang kita perbuat tidak ada yang sia-sia. Cuma kita yang seringkali hitung-hitungan sama Tuhan. Maunya kalau kita lakukan A, B, C langsung. Tidak, ada prosesnya. Prosesnya apa? Setia tidak kita tetap melakukannya. Kita lakukannya dengan ikhlas dan tulus enggak? Karena itulah banyak orang yang terus, oh saya sudah ini buktinya. Nah itu namanya sudah kelihatan ternyata yang dia lakukan selama ini tidak tulus, diungkit-ungkit, tidak ikhlas. Nah itu sebabnya Yesus tidak langsung kadang-kadang apa yang kita buat dia langsung buktikan dia harus, oh dia bayar berapa kali lipat. Tidak, dia tunggu. Sampai kapan kita mau setia lakukan itu firman? Tulus enggak apa yang kita beri sama Tuhan? Ikhlas enggak? Itu terbukti berjalannya waktu. Karena banyak orang Kristen seperti itu kan? Oh saya sudah bantu pembangunan, saya sudah ini. Nah terbukti tidak ikhlasnya itu. Nuntutnya banyak, baru ngasih sekian ratus ribu udah banyak nuntut. Kita lupa nafas yang saudara punya itu lebih dari apa? Saudara tidak bisa bayar. Bayangkan kalau sekarang saya hidup sudah 50 tahun lebih, ya, saya nggak bisa bayar nafas saya. Saya masuk rumah sakit, pakai oksigen 1 minggu, saya harus bayar. Bayangkan, coba kita hitung kalau selama kita hidup kita bayar nafas kita, berapa puluh juta atau miliar kita bayar sama Tuhan. Tapi kita beri sama Tuhan, hitung-hitungan. Saudara masuk rumah sakit 1 malam aja
saudara bayar. Saudara pergi ke toilet umum 2.000, saudara bayar. Toiletnya bau busuk, bayar. Dosa saudara diampuni lebih busuk dari toilet. Amin. Dosamu merah seperti kirmisi, Alkitab bilang. Akan menjadi putih seperti salju. Siapa yang membuktikan? Kalau bukan pengorbanan Yesus. Bisakah orang tuamu membuktikan? Bisakah pimpinan perusahaan membuktikan? Bisakah ayah ibumu membuktikan? Bisakah suami istrimu membuktikan? No, tidak ada. Tapi kita sering kali lupa dengan Tuhan. Ya, kita lupa. Harusnya kita kasih penghargaan sama Tuhan itu luar biasa. Dia bukan hanya menanggung dosa kita sebenarnya, ya, tetapi dia juga menanggung apa saudara. Mari kita lihat dulu. Lihat Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Jadi bukan hanya dosa saudara. Saudara lemah, percaya kepada Tuhan kasih kekuatan. Saudara sakit, saudara yakin, percaya Tuhan akan tolong dan sembuhkan. Prosesnya memang tidak gampang. Ya. Tidak gampang. Ada orang yang sakit cepat sembuhnya. Ada orang yang sakit bertahun-tahun, lama sembuhnya. Ada orang yang sakit bahkan tidak sembuh-sembuh sampai mati. Tapi kalau saya percaya, dia mati di dalam Tuhan. Maka tidak ada lagi kesusahan yang harus dia pikirkan. Tinggal bagaimana kita meresponi hidup ini, menyikapi apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadikan Yesus itu fondasi. Jadikan kematian Yesus itu peringatan buat kita. Tidak ada dosa yang bisa diampuni kecuali pengorbanan Yesus. Saudara mati buat saya pun tidak bisa menghapus dosa saya. Saya mati buat saudara pun saya tidak bisa menanggung dosa saudara. Tapi Yesus mati, dia bisa menanggung semua dosa yang ada di muka bumi. Dia yang menjamin kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya jadilah murid-murid Yesus yang selalu dikasih Allah, yang mengasihi Allah, yang tahu bersyukur, yang berterima kasih. Kalau sampai hari ini saudara ada, jangan jadi pengkhianat, jangan jadi penakal, jangan jadi pencuri, jangan sengaja untuk berbuat jahat. Belajarlah mendengar firman Tuhan dengan baik. Lebih dari itu, belajarlah menjadi pelaku firman Tuhan yang taat. Tidak ada upah yang lebih besar selain upah dari Allah, yaitu surga. Sebelum saudara dan saya dijemput, mari pikirkan baik-baik tujuan akhir kita kemana. Mari pikirkan baik-baik apa yang sudah kita lakukan selama ini sebagai balasan kita di mata Tuhan. Rasa syukur yang bagaimana yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Seluruh harta dan uangmu kau berikan kepada Tuhan, itu pun belum bisa membalas kebaikan Tuhan. Yang Tuhan minta adalah mari serahkan hidup, maka yang lain gampang. Kalau saudara saja mau menyerahkan hidup saja saudara takut, saudara tidak berani. Bagaimana saudara bisa berani menyerahkan harta benda saudara kepada Tuhan, uang saudara kepada Tuhan? Kalau hidup saudara tidak saudara berani serahkan kepada Tuhan. Harga mengikut Yesus tidak gratis, mahal. Tapi saya beritahu, tapi Yesus sudah membayar harga itu lunas di kayu salib. Tutup Alkitab, kita bangkit berdiri, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya mari